Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya di channel Puno Kawan Redfish. Nah, untuk video saya kali ini tentunya masih membahas seputar tentang hias glowfish ya guys ya. Nah, karena teman-teman atau para subscriber masih banyak sekali yang tanya, Bang, kenapa ikan saya mocok? Bang, kenapa ikan saya tidak aktif atau tidak mau berenang, bahkan tidak mau makan sampai ikannya mati. Nah, sebenarnya penyebabnya itu ada beberapa faktor ya guys ya. Nah, sebelum kita ulas videonya, jangan lupa dibantu supportnya ya guys ya untuk channel ini. Jangan lupa dibantu subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman lainnya. Nah, oke, langsung saja kita bahas videonya. Yang pertama, ini ada dua pertanyaan ya guys ya. Ada dua case pertanyaan. Yang pertama yaitu ikan baru. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Nah, ikan baru itu pasti butuh yang namanya penyesuaian ya teman-teman. Jadi ikan baru butuh yang namanya penyesuaian atau aklimatisasi namanya. Nah, jadi kita masukkan ikannya itu dengan cara aklimatisasi. Nah, cara aklimatisasi bisa dilihat di video saya sebelumnya ya guys ya. Nah, yang kedua, kita harus siapkan dulu akuariumnya sebelum kita membeli ikan hias glowfish. Nah, alangkah baiknya kita siapkan dulu akuariumnya, kita setting akuariumnya dulu, kita isi airnya dulu, kita endapkan kurang lebih 3 hari. Nah, selama kita mengendapkan airnya, kita langsung setting semua ya guys ya, filtrasinya mulai dari pompa, media biologis maupun media mekanisnya. Media biologis seperti bioring ataupun batu apung. Untuk media mekanismenya seperti kapas filter kita setting, kita endapkan airnya, kita sirkulasi airnya kurang lebih 3 hari ya guys ya, biar untuk kualitas airnya juga cukup bagus. Karena untuk ikan baru itu perlu yang namanya adaptasi ya, atau penyesuaian. Jadi karena untuk air yang baru itu pasti berbeda kadar pH-nya, berbeda suhu airnya, beda kualitas airnya juga. Jadi seperti kayak suhu air juga mempengaruhi dari kesehatan ikan ya guys, dari keaktifan ikannya itu sendiri. Nah, makanya alangkah baiknya kita siapkan dulu akuariumnya, kita siapkan dulu airnya, kita endapkan kurang lebih 3 hari. Nah, sama kita cek untuk kualitas airnya ya guys ya, seperti kualitas suhunya. Nah, untuk alangkah baiknya suhu air kurang lebih di kisaran 27 sampai 29. Jadi untuk suhu yang ideal bagus untuk ikan hias glowfish kita ya guys ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu ikan yang sudah lama di akuarium, semakin lama semakin mojok, semakin lama semakin tidak aktif, ataupun semakin lama semakin tidak mau makan. Nah, itu juga ada beberapa faktor. Nah, untuk faktor yang pertama mungkin dari kualitas air yang ada di akuarium, mungkin dari penyebabnya yaitu kotoran ikan ataupun sisa makanan ikan yang menimbulkan kualitas airnya jelek ya guys ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan untuk perawatan ikan yang sudah lama? Nah, jadi kita yang pertama perlu yang namanya water change, yaitu water change penggantian air. Meskipun tidak full satu tank, kita bisa ganti mungkin 50% atau 7% atau 30%. Kita lihat dulu kualitas airnya ya guys ya. Kalau tidak terlalu keruh, tidak terlalu menguning airnya, kita bisa kuras 30 sampai 50% saja sudah cukup. Nah, yang kedua kita bersihkan dasar-dasar akuarium. Nah, mungkin tidak kasat mata ya guys ya, kita mungkin ngiranya akuariumnya bersih-bersih aja. Namun yang akuarium dasarnya ada mungkin pasir malang atau kerikil atau batu-batu kali, mungkin itu kita tidak terlihat bahwa di bawah pasir atau batu itu banyak sekali kotoran atau sisa makanan yang menimbulkan kualitas airnya jelek sehingga ikannya tidak mau berenang ataupun mojok ya guys ya. Jadi kita juga perlu membersihkan
pasir yang ada di dasar akuarium. Nah, untuk kita membersihkan bisa dengan kita di waktu water change, kita juga pakai sipon, kita bersihkan pasirnya. Nah, yang ketiga, kita juga perlu yang namanya membersihkan filtrasinya, seperti filtrasi mekanis maupun biologis. Nah, yang filtrasi mekanis yaitu kapas filter ya guys ya. Nah, jadi kalau kapas filter kita bisa ganti kurang lebih 2-3 hari. Jadi biar tetap bersih kapas filternya, tetap kering, sehingga bisa maksimal untuk memfilter airnya yang masuk ke dalam filtrasi. Nah, yang kedua, kita harus bersihkan yang namanya media biologisnya ya guys ya. Mungkin tidak sesering untuk media mekanismenya, tapi kita juga perlu membersihkan media biologisnya. Nah, media biologisnya seperti bioring ataupun batu apung, ada karang jahe. Nah, kita cuci ya guys ya. Nah, kurang lebih 1 bulan kita cuci untuk bioringnya, batu apungnya. Nah, untuk cucinya tidak perlu sampai hingga bersih, karena semakin matang bioringnya, semakin matang batu apungnya juga semakin bagus. Kita hanya menghilangkan kotoran-kotoran yang bisa menyumbat seperti kayak filtrasinya ya guys ya. Jadi biar lebih aman, tidak sampai luber, dan untuk airnya juga tetap bersih dan jernih, sehingga untuk ikannya juga lebih sehat ya guys ya. Nah, selain di kita perawatan akuariumnya, apa ada untuk obat ikan atau treatment menggunakan obat ikan? Nah, tentunya ada ya guys ya. Nah, kita bisa antisipasi sebelum ikan kita mojok, sebelum ikan kita tidak mau berenang, kita bisa menggunakan garam ikan ya guys ya, untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang terkena pada ikan. Nah, selain garam ikan, kita juga bisa yang ikannya sudah mungkin mengalami mojok, tidak mau makan, atau white spot atau lain-lainnya ya guys ya, kita bisa menggunakan obat ikan, yaitu ada 2 biasanya di para pecinta ikan hias atau toko-toko ikan hias ya guys ya, yaitu ada obat biru atau Metin Blue atau Aclifavin. Nah, itu bisa kita untuk pengobatan. Nah, kalau untuk garam ikan sendiri itu untuk mencegah ya guys ya, bukan untuk pengobatan. Nah, untuk garam ikan sendiri saya sarankan pakainya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Kalau untuk akuarium mungkin ukuran 60 cm, kita mungkin bisa kasih setengah sendok makan saja ya guys ya, sudah cukup untuk kita antisipasi, untuk jaga-jaga agar ikan kita tidak mengalami mojok ataupun kena penyakit. Nah, oke, baik, terima kasih teman-teman, semoga videonya ini bermanfaat ya. Jadi untuk ikan baru sama ikan lama itu juga ada treatmentnya masing-masing. Jadi kita harus sabar untuk merawat ikan, kuncinya ya guys ya. Jadi kita tidak bisa tergesa-gesa, ikan baru langsung dimasukkan, langsung aktif, langsung mau makan, langsung mau berenang. Dan untuk ikan lamanya juga kita tidak bisa kita biarkan saja, kita juga butuh yang namanya pembersihan, namanya water change, sama kita perhatikan untuk suhu air, kualitas air, kotoran ikan, filtrasi, kita juga harus perhatikan ya guys ya. Oke, terima kasih, jangan lupa dibantu supportnya ya guys ya, untuk channel ini, di subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman lainnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.